Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menerbitkan surat edaran tentang penyebaran informasi di media sosial bagi aparatur sipil negara. Dalam surat ini, aparatur sipil negara dilarang keras menyebarkan berita bohong. Aturan dalam surat edaran mengikat bagi seluruh ASN di pemerintahan. Bagi yang melanggar atau menyebar berita bohong atau hoax akan dikenai sanksi ringan hingga berat berupa pemecatan. Ada ASN yang secara nyata terbukti melakukan berita-berita yang tidak ada dasarnya, itu dalam peraturan pemerintah, khususnya dalam PP tentang ASN itu ada sanksinya. Bisa peringatan ringan, bisa peringatan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 9 Pelatihan Dasar CPNS, Golongan 2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kode dan Etika PNS dalam Literasi Digital melalui penguatan di digital etik dan digital kultur dalam mewujudkan ASN beralih. Presentasi ini akan dibawakan oleh kami secara bergantian dan akan dimulai oleh saya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan outline presentasi kami. Presentasi kami terbagi menjadi 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan konsep literasi digital ASN. Lalu yang kedua, kode dan etika PNS di era digital. Ketiga, digital etik, norma dan implementasi. Yang keempat, digital kultur, budaya kerja ASN. Yang kelima, keterkaitan dengan nilai berakhlak. Keenam, studi kasus, analisis, dan landasan hukum. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, simpulan dan saran. Mengapa literasi digital itu penting? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat ini kita hidup di era transformasi digital yang tidak bisa kita hindari. Informasi kini telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas ASN, terutama dalam pelayanan publik dan administrasi. Lalu selanjutnya terdapat tuntutan kompetensi yang baru. ASN dituntut tidak hanya untuk mampu secara teknis, tetapi harus memiliki kesadaran dan etika dalam budaya digital yang bertanggung jawab. Serta yang terakhir adalah masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti penyebaran hoax, bahasa tidak pantas di media sosial, hingga kebocoran data instansi oleh oknum-oknum ASN. Dalam konteks ASN, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Literasi digital mendukung 3 hal utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jasmine. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ilham atas paparannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai kode etik PNS, yaitu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Batas antara kehidupan pribadi dan profesional semakin kabur, dan sehingga perilaku ASN di media sosial pun mencerminkan institusi yang diwakilinya. Nah, sebenarnya ada 5 prinsip utama yang harus kita pegang dalam berperilaku digital sebagai ASN. Pertama, integritas dan profesionalisme, yaitu menjaga standar perilaku tinggi dalam setiap aktivitas digital sebagai representasi instansi. Kedua, itu adalah kita harus mengerti citra instansi di mana perilaku digital ASN mencerminkan institusi yang diwakilinya, dan itu sama saja menjaga nama baik pemerintah. Ketiga, itu ada netralitas ASN, di mana menghindari keberpihakan politik dan menjaga objektivitas dalam penggunaan media digital. Keempat, itu ada verifikasi informasi, di mana memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan di media sosial atau platform digital manapun. Dan yang terakhir, itu ada kerahasiaan informasi, di mana tidak menyebarkan data internal atau dokumen resmi yang belum diperuntukkan bagi publik, seperti itu. Selanjutnya, mari kita bahas di mana lebih dalam lagi tentang digital ethics. Digital ethics atau etika digital adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku individu dalam penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Ini bukan sekedar aturan formal, tapi ini tentang bagaimana kita bersikap sebagai manusia yang bermartabat di ruang digital. Dan bagi ASN, penerapan digital ethics diwujudkan melalui 5 hal konkret. Itu yang pertama, ada verifikasi informasi sebelum menyebarkan, atau jangan mudah terpancing untuk langsung share tanpa mengecek kebenarannya. Kedua, itu adalah menghindari ujaran kebencian dan provokasi. Sebagai pelayan negara, kita harus menjadi perekat sosial, bukan pemecah belah. Dan yang ketiga, itu ada menghormati privasi dan data pribadi orang lain. Data adalah aset yang harus dilindungi oleh siapapun di dunia ini. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun dan profesional. Pilihan kata kita mencerminkan karakter kita sebagai ASN. Dan kelima, tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia instansi. Kepercayaan publik dibangun di atas kerahasiaan yang terjaga. Dan perlu kita ingat bersama bahwa pelanggaran terhadap etika digital tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh institusi pemerintah. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya Haikal untuk membahas tentang digital culture dan kaitannya dengan nilai berakhlak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Jasmine atas pembahasannya. Sekarang kita naik ke level yang lebih dalam, yaitu digital culture. Digital culture adalah suatu kebiasaan, nilai, dan praktik dalam penggunaan teknologi digital yang berkembang dalam suatu organisasi.
Budaya tidak terbentuk dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan sehari-hari, dan sebagai ASN ada 5 pilar budaya digital yang perlu kita bangun bersama. Yang pertama, komunikasi digital yang efektif dan sopan. Bagaimana kita menulis email, chat di grup kerja, atau merespon pesan, semuanya mencerminkan budaya organisasi kita. Yang kedua, responsif dalam pelayanan berbasis digital. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat dan tepat, dan kita harus mampu memenuhi harapan itu melalui platform digital. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat. Kita harus memanfaatkannya untuk menghasilkan kerja yang lebih baik. Kemudian yang keempat, disiplin dalam penggunaan perangkat dan aplikasi kerja. Menggunakan perangkat dinas untuk keperluan pribadi secara berlebihan adalah bentuk pelanggaran budaya digital. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kolaborasi digital yang produktif. Platform digital membuka peluang kolaborasi lintas unit dan instansi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dengan membangun kelima pilar ini, kita berkontribusi nyata pada transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan adaptif. Sekarang, mari kita hubungkan semua yang sudah kita bahas dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan terwujud ketika kita memberikan pelayanan digital yang responsif dan ramah kepada masyarakat. Nilai akuntabel terwujud ketika kita bertanggung jawab penuh atas setiap informasi yang kita sampaikan di ruang digital. Nilai kompeten terwujud ketika kita mampu menggunakan teknologi secara efektif untuk menunjang kinerja. Nilai harmonis terwujud ketika kita menjaga komunikasi yang santun dan menghindari provokasi di ruang digital. Nilai loyal terwujud ketika kita menjaga nama baik dan kerahasiaan informasi instansi. Nilai adaptif terwujud ketika kita terbuka dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Dan yang terakhir, nilai kolaboratif terwujud ketika kita memanfaatkan platform digital untuk bekerja sama secara produktif. Jadi, digital etik dan digital kultur bukan sesuatu yang terpisah dari nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Keduanya adalah wujud nyata dari nilai-nilai itu dan dalam kehidupan kerja kita sehari-hari. Baik, berikutnya saya serahkan bagian pembahasan selanjutnya kepada rekan saya, yaitu Ibu Fitri. Terima kasih Bapak Haikal untuk paparannya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan. Teori yang baik perlu diperkuat sebenarnya dengan realita. Kami menyajikan 4 studi kasus yang menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi ASN di era digital ini. Kasus pertama, penyebaran hoax. Seorang ASN membagikan informasi di media sosial terkait kebijakan pemerintah yang sebenarnya berita ini belum terverifikasi. Informasi ini akhirnya menyebar luas dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dari perspektif berakhlak, kami mengatakan ini adalah kegagalan nilai akuntabel dan kompeten. Pelajarannya sederhana tapi penting. Selalu cross-check terlebih dahulu sebelum share apapun itu. Kasus yang kedua, kita bisa lihat di slide mengenai kebocoran data. Seorang ASN membagikan dokumen internal kantor melalui platform digital tanpa pengamanan yang memadai, dan data tersebut tersebar ke pihak yang tidak berwenang. Ini bukan hanya masalah teknis, ini adalah kegagalan tanggung jawab yang mencerminkan lemahnya nilai akuntabel dan loyal. Kemudian kita masuk ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini mengenai unggahan media sosial yang tidak etis. Ada ASN yang memposting konten dengan bahasa yang tidak pantas, menyindir pihak tertentu, sehingga hal ini menuai kritik masyarakat. Nah, kita perlu menyadari media sosial ASN tidak pernah sepenuhnya bersifat pribadi. Jejak digital bersifat permanen, dan identitas kita sebagai aparatur negara itu selalu melekat. Nah, kasus terakhir yang kami paparkan adalah mengenai perdebatan negatif di media sosial. Perdebatan melalui kolom komentar di media sosial. Ini sering kita lihat ini di Facebook, Instagram, paling sering itu Facebook. Nah, seorang ASN terlibat perdebatan dengan masyarakat secara emosional dan tidak profesional di media sosial. Padahal harusnya ASN tersebut harus menjadi representatif pemerintah yang bijak dan solutif, bukan malah ikut terpancing emosi. Nilai harmonis dan adaptif sangat diuji dalam kasus ini. Nah, dari keempat kasus ini, sebenarnya ada satu benang merah. Tantangan terbesar ASN di era digital ini bukan semata pada kemampuan teknologinya, tetapi pada pengendalian diri, etika, dan budaya dalam menggunakan media sosial. Jadi kita tetap harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan rekan saya, Gio, untuk memaparkan bagian landasan hukum yang mendasari semua pemaparan kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Penerapan digital ethics dan digital culture bukan sekedar anjuran moral, melainkan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang kuat. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugasnya, termasuk di ruang digital. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS mengatur bahwa perilaku tidak pantas di media sosial yang merusak citra pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dengan sanksi yang nyata. Ketiga, Undang-Undang ITE UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur secara tegas larangan penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta memberikan perlindungan terhadap data digital. Keempat, nilai dasar ASN berakhlak yang ditetapkan oleh LAN menjadi pedoman perilaku digital kita. Etika digital tercermin dalam
nilai akuntabel, harmonis, dan loyal. Sementara budaya digital tercermin dalam nilai adaptif, kolaboratif, dan kompeten. Kelima, surat edaran tentang etika bermedia sosial ASN yang memberikan panduan konkret, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak memposting konten yang merugikan instansi, dan menjaga netralitas. Jadi bukan hanya soal pilihan moral. Ini adalah kewajiban hukum, etika digital adalah kewajiban hukum bagi setiap ASN. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan kami, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Ada 5 kesimpulan utama yang dapat kita tarik. Pertama, literasi digital ASN bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga mencakup etika dan budaya digital. Kedua, kode etik PNS berlaku sepenuhnya di ruang digital, bukan hanya di dunia nyata. Tiga, digital ethics memberikan norma yang mendasari perilaku bertanggung jawab kita di internet. Keempat, digital culture mendorong terbentuknya kebiasaan positif dalam penggunaan teknologi sebagai budaya kerja ASN. Dan kelima, duanya adalah implementasi nyata dari nilai berakhlak dalam kehidupan kerja kita sehari-hari. Adapun saran kami, ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian bersama. 1. Perkuat program literasi digital dan etika bermedia sosial ASN secara berkelanjutan. 2. Tingkatkan pemahaman tentang regulasi yang berlaku, khususnya UU ITE dan PP disiplin PNS. 3. Pimpinan instansi diharapkan menjadi teladan nyata dalam penerapan digital ethics dan digital culture. 4. Tegakkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran etika digital. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 kami. Kami berharap paparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya digital ethics dan digital culture bagi kita sebagai ASN yang sedang dan akan terus melayani masyarakat. Di era transformasi digital ini, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus menjadi ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga berintegritas, beretika, dan berbudaya di setiap ruang, termasuk ruang digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.